Halo para pencinta film, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan film Korea yang berjudul I Don't Like Younger Men 2 yang rilis tahun 2017. Para penggemar kakek Giono, kalian harus nonton film ini karena di sini kita akan menyaksikan salah satu kakek legend versi Koreanya. Dari segi usia mereka jelas berbeda, tapi kalau urusan akhlak mereka nggak jauh beda sih. Nama asli kakek kita ini adalah Ah Min Sang. Ceritanya, dia hidup tidak tahu arah dan memutuskan mendatangi rumah anaknya. Biar tahu kelanjutan kisahnya, silahkan tonton video ini sampai habis. Sebelum lanjut, kalian boleh subscribe dulu channel ini jika menyukainya, agar nanti kalian tidak ketinggalan video kita berikutnya. Terima kasih jika sudah, mari simak ringkasan cerita film ini. Diceritakan hidup seorang kakek tua ganteng bernama Muklis yang baru saja bercerai dari istrinya yang tidak tahu entah siapa namanya. Perceraian itu tidak hanya meninggalkan kesedihan dan luka yang mendalam bagi kakek Muklis, tapi dia harus rela meninggalkan rumah sang istri dan sekarang hidup melunta-lunta tanpa tahu arah dan tujuan. Jangankan tempat tinggal, untuk memenuhi kebutuhan perut saja kakek Muklis tidak punya uang. Sebenarnya dia memiliki anak gadis bernama Ranti. Cuma hubungan mereka tidak harmonis dan kakek Muklis tidak punya nyali menghubungi putri yang telah dia tinggalkan demi wanita yang sekarang menceraikannya. Di tempat lain kita melihat seorang wanita bernama Mira yang sedang melakukan yoga dan tanpa dia sadari saat itu Mira diperhatikan oleh seorang laki-laki bernama Junaidi. Junaidi ini merupakan pacar dari teman Mira yang bernama Ranti. Dialah putri cantik dari kakek Muklis tadi. Junaidi ketahuan oleh Ranti sedang memperhatikan aset kenyal Mira dan langsung menyewernya. Mereka kemudian pergi ke kamar dan di sana Junaidi mengajak Ranti berjoget agar pegal-pegalnya hilang. Saat sedang asik berjoget itu, Mira kembali ke kamar dan melihat dua sejoli ini sedang senam kegel dan langsung menghentikan aktivitas mereka. Sementara itu kakek Muklis sekarang sampai di sebuah jalanan komplek dan terlihat sedang mencari-cari alamat. Saat itu Mira melihat gelagat yang mencurigakan dari kakek Muklis dan mengira si kakek ini ingin meminta sumbangan. Tapi kakek Muklis menjelaskan kalau dia mencari rumah Ranti. Saat itu Ranti keluar dan dia terlihat tidak senang dengan kedatangan sang ayah di sana. Mereka kemudian mengajak kakek Muklis masuk dan Mira meminta maaf karena tidak mengetahui kalau kakek Muklis ternyata ayah Ranti. Meski begitu Ranti tidak menyukai kehadiran Muklis dan membentaknya lalu meninggalkan mereka. Beberapa saat kemudian terdengar bunyi cacing perut kakek Muklis yang saat itu memang sedang keroncongan. Mira kemudian menawarkan makanan yang membuat kakek Muklis kagum dengan kebaikannya. Mata kemana tuh? Mira kemudian menghidangkan makanan dan disantap dengan lahap oleh kakek Muklis. Setelah selesai makan, Mira mengatakan kalau dia akan mencoba membujuk Ranti agar membiarkan kakek Muklis tinggal di sana. Mira lalu menemui Ranti di kamarnya dan menasihati temannya itu agar membiarkan kakek Muklis tinggal di sana. Karena bagaimanapun juga dia adalah ayah Ranti. Ranti akhirnya menerima saran Mira. Esok harinya kakek Muklis bantu-bantu membersihkan halaman. Tidak lama kemudian datang Junaidi yang ingin mengapili Ranti. Tapi Junaidi malah melempar puntung rokok ke arah kakek Muklis yang membuat si kakek naik tensi dan mereka pun bertengkar. Mira kemudian datang untuk melerai mereka tapi tidak berhasil. Hingga akhirnya Ranti muncul dan teriakannya membuat dua pria ini terdiam. Di dalam rumah kakek Muklis dan Junaidi masih mencoba adu gengsi yang membuat Ranti kesal dan meminta ayahnya berhenti bersikap seperti bocah. Mendengar Ranti memanggil kakek Muklis dengan sebutan ayah membuat nyali Junaidi langsung ciut berubah 180 derajat. Saat dua pria ini melakukan PDKT, Ranti datang untuk mengajak Junaidi menemaninya membeli sabun. Setelah itu kakek Muklis masuk dan melihat Mira yang sedang bersih-bersih. Karena melihat Mira yang capek mengangkat benda berat, kakek Muklis menawarkan Mira agar dipijat. Mira kemudian berkata kalau dia jomblo dan suka dengan kakek Muklis. Seolah mendapatkan lampu hijau, kakek Muklis mulai memainkan tangannya di gunung kembar Mira. Namun sayangnya ternyata kakek Muklis cuma menghayal. Sementara itu, Ranti yang tadi alasan beli sabun ternyata pergi ngobrol di dalam mobil dengan Junaidi.
Dia curhat kepada sang pacar meski dia marah kepada ayahnya. Ranti sebenarnya menyayangi kakek Muklis. Melihat keadaan yang aman dan kondusif, Junaidi ingin melanjutkan aktivitas yang sempat tertunda karena kepergok Mira sebelumnya. Dan insiden mobil bergoyang pun terjadi di parkiran itu. Sementara kakek Muklis yang dari pertama bertemu sudah terkesima dengan keindahan gunung kembar Mira masih terus terbayang di benak kotornya. Kondisi cuaca yang panas ditambah burung yang juga ingin dikipas, kakek Muklis pergi keluar untuk menenangkan pikiran. Tapi di lorong menuju ruang tamu, kakek Muklis tidak sengaja melihat Mira yang sedang mandi dan saat itu tidak menutup pintu. Karena keasikan melihat gunung kenyal itu, kakek Muklis terpeleset yang membuat kakinya terkilir. Mira kemudian membantu Muklis dan berniat mengenakan baju ke kamarnya. Tapi kakek Muklis meminta dibantu menyendakkan burungnya. Mira akhirnya dengan senang hati melakukannya dan aksi joget beda generasi pun tidak terelakkan. Malam harinya Ranti kembali ke rumah dan merasa ada terjadi sesuatu di antara ayah dan temannya itu. Kakek Muklis dan Mira memang melakukan senam kegel setiap kali ada kesempatan. Hingga akhirnya pada suatu malam, Junaidi memergoki mereka yang sedang berjoget. Tidak lama kemudian Ranti kembali ke rumah dalam keadaan teler yang langsung dicegah dan diajak keluar lagi oleh Junaidi agar tidak menyaksikan ayah dan temannya sedang berkaraoke. Tapi rupanya kebaikan hati Junaidi semalam tidaklah gratis. Esok harinya saat kakek Muklis pamit keluar kepada Mira, Junaidi yang dari pagi sudah mengamati situasi langsung masuk ke rumah setelah kakek Muklis pergi. Di dalam rumah dia mulai mendekati Mira dan menyampaikan maksud hati yang sudah lama menginginkan teman pacarnya itu. Mira tentu saja menolak keinginan Junaidi. Si kadal ini kemudian mengancam akan mengadukan perbuatan Mira dan Muklis kepada Ranti jika dia tidak mau merawat burungnya. Mira akhirnya hanya bisa pasrah meski di hati tidak rela. Setelah selesai olahraga senam, Junaidi langsung pergi dengan suasana hati yang berbunga-bunga. Kakek Muklis sempat melihat dia meninggalkan rumah anaknya itu. Di dalam rumah, kakek Muklis menanyakan kondisi kekasihnya karena saat itu terlihat pucat. Soalnya habis digoyang kek, maklum. Mira mengaku dia hanya kecapean. Malam itu kakek Muklis menyiapkan pesta kecil-kecilan untuk putrinya dengan memberikan hidangan terlezat. Tidak lama kemudian setelah itu datang Junaidi dan curi-curi pandang kepada Mira. Seperti kisah film yang sudah-sudah, mereka minum-minum hingga akhirnya teler. Mira yang masih dalam keadaan sadar kemudian pergi ke kamar mandi yang ternyata diikuti oleh Junaidi. Di kamar mandi, Junaidi kembali meminta berjoget dengan Mira seperti sebelumnya. Namun Mira menolak karena sekali aja sudah cukup untuk biaya tutup mulut. Junaidi yang sudah tahu sempitnya kembang mekar Mira sedikit memaksa yang membuat Mira berteriak dan menampar Junaidi. Kakek Muklis kebetulan datang dan langsung menghentikan Junaidi dan meminta tidak macam-macam dengan pacarnya. Junaidi akhirnya mengungkapkan kalau kemarin dia sudah berhasil bersarang di sangkar Mira yang membuat Muklis tidak percaya. Mira akhirnya mengaku kalau dia melakukan itu agar Junaidi tidak melaporkan kisah mereka kepada Ranti. Yang saat itu Ranti ternyata mendengar semua obrolan mereka. Tapi bukannya memarahi si Junaidi, dia malah memarahi ayahnya karena sudah tua masih tidak bisa mengontrol burungnya. Mira kemudian membela jika mereka saling menyukai. Tapi Ranti tidak peduli dan dia mengusir ayahnya. Esok harinya kakek Muklis bersiap pergi dan berpamitan kepada sang pujaan hati. Dia meminta Mira menjaga Ranti dan baik-baik di sana karena kakek Muklis tidak akan ada lagi. Meski berpisah terasa berat, namun kakek Muklis harus meninggalkan rumah itu. Ranti akhirnya bangun dan menanggapi santai kepergian ayahnya itu. Mira kemudian memberikan titipan kakek Muklis yang dia beli tadi dengan sepucuk surat. Dalam surat itu kakek Muklis meminta maaf atas semua yang terjadi dan dia tidak ingin merusak kebahagiaan sang putri. Melalui surat itu dia pamit dan mengatakan kalau dia sangat menyayangi Ranti yang membuat Mbak Manis ini berlinang air mata. 1 tahun sudah akhirnya sejak insiden penindasan oleh burung Junaidi itu berlalu. Kakek Muklis sekarang sudah mendapatkan pekerjaan dan Mira datang mengunjunginya yang membuat Muklis sangat senang. Meski setahun tidak berjumpa, hati Mira tidak bisa berpaling dari si kakek dan hanya mencintai dia seorang hingga mereka akhirnya kembali berjoget seperti setahun silam. Udah, filmnya habis, itu aja. Jadi begitu kisah dari kakek Muklis ini. Dari premis ceritanya tentu film ini cuman ya buat menyenangkan burung aja.
Cuma jalan cerita film ini menurut saya lebih dari sekadar film semi yang menampilkan adegan goyang ngebor belaka. Karena di sini kita juga mendapatkan drama percintaan yang penuh konflik dan menyayat hati dari kakek Muklis dan Mira ini. Bukan cuma soal usia mereka yang terpaut jauh, yang tentu saja mungkin di sebagian masyarakat hal itu tentu sesuatu yang tidak lazim. Namun hal lainnya, mereka juga terhalang restu dari Ranti. Meski pada akhirnya mereka memang tetap bersatu di ending film ini. Di sini kita bisa memahami bahwa yang namanya cinta sejati itu pasti akan menemukan cara untuk kembali bersatu. Udah segitu aja bacotan pemersatu bangsa kita kali ini. Sampai ketemu di next video dan wassalam.